الفاتحة لحضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ولبيته ثم الأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا روح مصنف هذا الكتاب أحمد الجزري خليل وإلى روح جميع الله تعالى في جزيرة جوا جاكرتا خصوصا روح رئيس الأكبر لجمعية نهضة العلماء كاسم الشارع وسنة وفرم إلى روح جميع شنا في الدين في سلسلة طريق قادر الأقصبانية وإلى روح جميع بيننا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا خالاتنا وأقربائنا وأصدقائنا ولمن له حق علينا وإلى أرواح أموات هذه القرية من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna ashabal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, di pagi ini kita sedang mendapatkan anugerah yang luar biasa yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yakni kemampuan mengamalkan iman kita berupa ibadah dan wabil khusus ibadah taklim. Dalam satu hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al ulama'u aminullah. Ulama itu adalah orang kepercayaan Allah fil ardi, di muka bumi. Kepercayaan Allah yang dimaksud adalah dititipkannya risalah atau syariat Allah kepada manusia yang menjadi khalifah di muka bumi. Kepercayaan atau syariat yang Allah titipkan itu awal mulanya adalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus turun temurun setelah Nabi tiada kepada para sahabat. Sahabat tiada kepada tabi'in. Tabi'in tiada kepada tabi'in, terus kemudian estafet kepada para ulama dan sampailah kepada kita. Oleh karena itu, siapa yang tahu pasti bersyukur bahwa ini adalah anugerah. Siapa yang tidak tahu atau belum tahu maka diberitahu oleh yang sudah tahu. Mudah-mudahan ibadah kita di pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taklim kita bermanfaat dan bertambah ilmu untuk kualitas iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para zuriyah dan para pengamal sunnahnya hingga kita semua. Bapak dan jamaah sekalian rahimakumullah, pada pertemuan ini kita lanjutkan materi yang sudah kita bahas pada sebelumnya, yakni sudah sampai kepada syarat sah sholat Jumat. Ya, syarat sah sholat Jumat. Ada syarat sah sholat, ada syarat sah sholat Jumat. Untuk syarat sah sholat Jumat pasti mengandung isinya adalah syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu diantaranya adalah suci dari hadas, suci dari najis, menutup aurat, masuk waktu, menghadap kiblat, dan mengetahui syarat dan rukun
sholat. Itu namanya syarat-syarat sholat yang harus dipenuhi bagi orang yang akan sholat. Kalau dalam ilmu tasawuf, ilmu sufi, ditambah lagi syarat sholat, mengenal siapa yang akan disembah. Nah, itu lebih berat lagi tuh Pak. Jadi harus dikenal dulu siapa Allah. Nah, kapan mulainya? Ya dari sekarang. Kalau bisa sih dari sejak balik. Kalau udah terlambat ya dari sekarang harus mengenal Allah. Seberapa banyak, seberapa kuat atau seberapa kenal itu dapat mempengaruhi seberapa besar kualitas ibadah kita. Semakin tidak kenal ya nggak semakin berkualitas. Bahkan sholatnya didorong-dorong mulu harus, berarti nggak kenal. Seperti anak-anak kecil, anak remaja yang jarang ngaji, gitu ya. Disuruh sholat susah banget. Kalau di saya Pak, di sekolah saya ada juga yang lucu, yang ironis. Disuruh sholat susah, sampai kemudian dikerahkan guru, ibu-ibu terutama, waktu sholat zuhur tiba. Yang ironis apa? Ada yang ngumpet ke WC. Itu kan artinya lebih betah di WC daripada di masjid gitu. Padahal masjid ada AC-nya, nyaman, malah ngumpetnya di WC. Kan ironis tuh aneh gitu, harusnya nggak terjadi. Nah yang seperti itu ada lagi yang lebih tinggi lagi, nggak usah disuruh-suruh. Ada lagi yang lebih tinggi lagi, butuh dan seterusnya. Nah kita terus menerus belajar agar bisa memperoleh kenikmatan ibadah. Ya, jadi syarat sholat yang tadi disebutkan sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang masuk syarat sholat Jumat. Jumat itu atau sholat Jumat itu hukumnya apa? Sholat Jumat wajib ain bagi muslim laki-laki yang mukallaf, yang mustautin atau yang tidak sedang safar, namanya mustautin. Jadi sholat Jumat itu hukumnya wajib bagi orang muslim laki-laki mukallaf itu sudah akil balik, ya, tidak kondisinya bukan musafir, ya, berarti orang yang bermukim. Yang kelimanya adalah sehat. Sebab kalau tidak sehat tidak wajib sholat Jumat, tapi wajib sholat zuhur, ya, jangan dipaksain. Nggak wajib pakai kursi roda, nggak wajib. Jadi yang pakai kursi roda berangkat itu semangatnya aja, semangatnya tinggi, pengen ke masjid, padahal tidak wajib. Nah, kalau merepotkan nggak usah dipaksain, ya, jangan terlampau soleh, ya, kan ada orang terlampau soleh, bahkan ada yang lucu, udah ada yang dorong mulu kalau sholat Jumat karena tangan satunya udah nggak bisa bergerak. Lalu diingatkan, Pak, sholat Jumat bagi Bapak nggak wajib, udah di rumah aja sholat zuhur. Lalu apa ininya jawabnya? Saya itu mumpung lagi senang ke masjid. Mumpung lagi senang ke masjid. Ya nggak apa-apa, begitu nggak apa-apa Pak. Tapi jangan sampai kemudian memaksakan diri, merepotkan orang lain. Kecuali orang lain yang direpotkan, ya tidak merasa direpotkan. Anaknya pengen berbakti, kalau anaknya yang dorong, terus kemudian yang sekitarnya tidak terganggu, ya nggak apa-apa yang seperti itu. Tapi sekali lagi tidak wajib. Nah, harus kita ketahui agar kita saat sholat Jumat tidak menjadi problem buat diri sendiri, apalagi orang lain, ya, terutama pengurus masjid. Kenapa?
Karena sah tidaknya sholat Jumat secara fikih itu tergantung bagaimana pengurus masjid memanage. Misal begini, nanti akan kita temukan secara fikih atau menurut madzhab Syafi'i bahwa didirikannya sholat Jumat itu akan sah bila jamaahnya atau pelaku sholat Jumatnya ada minimal 40 orang. Jika belum mencapai 40 orang, ya, maka sholat Jumatnya tidak sah dan wajib ditambah atau diganti dengan sholat zuhur. Nah, kemudian pada waktu tertentu sholat zuhur tiba waktunya jam 12.00 misalnya. Di jadwal di kalender atau di jadwal waktu sholat atau di HP jam 12.00 masuk waktu zuhur. Lalu pengurus masjid di antara mereka mengatakan, sudah masuk waktu adzan, ayo Jumatan mulai. Padahal jamaah masih 20 orang. Ya kan Pak ya? Waktu sholat Jumat kapan mulainya dan kapan berakhirnya itu harus diketahui oleh pengurus masjid atau oleh kita lah semua. Jangan tahu awalnya, tidak tahu akhirnya, sehingga seakan-akan kalau masuk waktu wajib dilaksanakan saat itu. Nah, ini persepsi yang keliru ya, yang harus diluruskan. Waktu sholat Jumat itu sama dengan waktu sholat zuhur, yakni kalau pakai jam sesuai kalender lah gitu, ikuti. Misalnya jam 12 mulai, waktu zuhur masuk, berakhir jam 15. Nah begitu. Berarti boleh sholat Jumat pada saat jam 1, pada saat jam 2, sama seperti zuhur. Jangan dipaksakan jam 12, apalagi jamaahnya baru 20 orang. Tunggu sampai 40 orang tuh kalau pengurus masjidnya paham tentang hal ini. Ya. Habis di masjid sebelah udah masuk Ustaz. Nah, gitu tuh. Itu namanya ikut-ikutan. Belum punya prinsip. Ya. Itu baru ikut-ikutan, belum punya prinsip. Kalau orang punya prinsip, pasti yang dipegang ilmu, bukan lingkungan. Kecuali memang sudah memenuhi syarat sah, ya ikuti yang sudah berlaku di masyarakat. Nah begitu, itu contoh saja, contoh bahwa kadang kita menjadi problem saat sholat Jumat. Apakah kita sebagai jamaah, terlebih adalah kita sebagai pengurus masjid. Itu contoh saja, nanti banyak masalah yang harus kita ketahui berkaitan dengan sah tidaknya sholat Jumat. Allah memang nggak rewel Pak. Allah itu nggak rewel karena Allah akan bisa dimengerti kehendaknya bagi orang yang tahu firman-firmannya. Yang nggak tahu firmannya, yang nggak tahu kehendaknya, yang nggak bakal merasa diomelin, nggak bakal merasa ditegur. Tapi mereka orang-orang alim, para ulama yang paham dengan firman Allah, yang merasa ditegur bahwa ini tuh nggak sah. Jangan kemudian kita mengatakan, Allah mah nggak rewel, kalian aja yang rewel. Nah itu tandanya kita nggak mau tahu dengan konsep atau syariat agama Islam. Baik, yang pertama yang harus diketahui atau harus dilaksanakan menjadi syarat sahnya sholat Jumat adalah harus didirikan pada waktu sholat zuhur, ya. Apabila waktunya sempit, yakni tidak cukup untuk khutbah dan sholat, maka wajib sholat zuhur dan tidak wajib sholat Jumat. Tuh, tidak wajib sholat Jumat. Waktunya sempit tuh misalnya habis kebanjiran, ya, mengamankan barang-barang dulu, tahu-tahu nggak terasa waktu sholat Jumat sudah hampir habis, yakni jam 3 kurang misalnya. Nah, maka yang seperti itu namanya sempit. Sempit itu nggak cukup buat khutbah. Maka tidak wajib sholat Jumat, tapi wajib sholat zuhur.
Ini bagi orang yang mukim tuh menetap, ya menetap, bukan sebagai musafir. Kalau musafir ya jangankan begitu, tidak begitu pun musafir nggak wajib sholat Jumat. Tapi musafir yang bagaimana nanti ada keterangannya. Kemudian yang keduanya harus didirikan secara berjamaah dengan niat menjadi imam atau makmum ketika takbiratul ihram. Apabila tidak niat menjadi imam, maka batal sholatnya juga sholat makmum, kecuali jika bilangannya lebih dari 40 orang dan mereka tidak mengetahui niat imamnya. Nah, maksudnya begini Pak, sholat Jumat itu wajib berjamaah. Kalau sholat fardu tidak wajib berjamaah menurut mazhab Syafi'i. Kalau sholat fardu seperti zuhur, asar, maghrib, isya dan lainnya, itu hukumnya sunnah muakkadah. Maka karena hukumnya sunnah, seorang imam tidak wajib niat jadi imam. Apabila ada orang sholat sendirian, lalu tiba-tiba datang seseorang ikut sholat di belakangnya, maka seseorang yang datang ikut jadi makmum itu wajib niat jadi makmum. Tapi imam tidak wajib niat jadi imam. Udah sholat biasa saja sah imam itu. Mau niat jadi imam sah, mau tidak niat jadi imam juga sah. Tapi makmum wajib niat jadi imam. Maksudnya dalam niatnya Pak. Misalnya usolli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman. Itu wajib, kalimat itu tuh ada dalam hati saat niat. Tapi kalau imam nggak wajib usolli fardul zuhri arba'a rakaatin. Ada lillahi ta'ala, tuh nggak ada imaman lillahi ta'ala. Tuh untuk sholat fardu selain sholat Jumat. Jadi untuk imam tidak wajib niat jadi imam. Sholat sendiri lalu diikuti oleh orang di belakangnya sah walaupun tidak niat jadi imam. Tapi kalau sholat Jumat karena sholatnya wajib didirikan secara berjamaah, maka saat niat sholat seorang imam wajib niat imam menjadi imam. Ya, jadi seorang imam sholat Jumat itu wajib niat usolli fardul jum'ati raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Tuh begitu. Kalau imam sholat Jumat wajib ada niat imaman dalam hati. Ya. Bisa dipahami Pak ya? Ya, walaupun belum pernah jadi sholat imam Jumat, ya namanya pengetahuan itu pasti ada manfaatnya. Nanti suatu saat akan ada manfaatnya. Ya, bagi orang yang ingat, kalau yang lupa ya nggak ada manfaatnya. Namanya ilmu ya harus ingat. Jadi ilmu itu akan bermanfaat bila ada dalam ingatan. Ilmu tidak akan bermanfaat jika sudah menjadi lupa. Nah, kemudian apabila orang sholat Jumat di tengah-tengah ketemunya atau datangnya Pak, saat imam sudah dapat 1 rakaat. Sholat Jumat itu kan rakaatnya 2 ya. Lalu tiba-tiba dia ketinggalan sholat Jumat, maka ketika ketinggalan 1 rakaat dia wajib menambah 1 rakaat lagi dengan niat sholat Jumat. Tapi kalau ketinggalannya 2 rakaat, katakanlah kita datang ke masjid saat sholat Jumat, imam sudah tahiyat atau imam sudah sujud, ya kita datang, atau imam sedang ruku, kita datang tapi nggak kebagian ruku, keburu bangun, itu namanya kita nggak kebagian 1 rakaat, sehingga disebutnya kita ketinggalan 2 rakaat. Kalau ketinggalan 2 rakaat, maka nambahnya bukan 2 tetapi 4. Nah, gitu. Karena saat itu kita sudah tidak dapat kesempatan menyempurnakan sholat Jumat.
sholat Jumatnya sudah tidak sempurna, karena sholat Jumat itu ada khutbahnya ya, dan diikuti dengan 2 rakaat. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man adroka minal jumu'ah, siapa yang menemukan dari sholat Jumat rakaatan 1 rakaat, faqad adrokaha kullaha, maka dia sesungguhnya telah menemukan seluruhnya, tinggal nambahin 1 lagi. Tapi kata Nabi, man adroka minal jum'ati rakaatan falyadib ilaiha ukhra wa man fatahu rakaatani falyusalli arba'an. Tuh begitu. Barang siapa mendapatkan 1 rakaat dari sholat Jumat, maka hendaknya dia menyandarkan kepadanya 1 rakaat lainnya, dan barang siapa tertinggal 2 rakaat, maka hendaknya dia sholat 4 rakaat. Pernah Pak ketinggalan sholat Jumat? Belum? Iya. Berangkat aja, jangan sampai ya udah qomat, enggak deh di rumah aja. Nah itu nggak boleh. Kalau kita sedang ada di rumah ya, ya bisa jadi kan ketiduran atau kelupaan, kirain tuh bukan Jumat atau Jumat, ada adzan cuek aja gitu misalnya. Nah cepat-cepat berangkat, kalaupun tidak kebagian 2 rakaat, Bapak sudah gugur kewajiban melaksanakan sholat Jumatnya, artinya meninggalkan sholat Jumatnya tidak berdosa. Sampai sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya nggak kebagian. Nah itu sholat zuhur di rumah atau di masjid. Tapi kalau nggak berangkat, itu kita sudah termasuk orang yang berdosa karena punya kewajiban sholat Jumat tapi tidak dikerjakan, minimal dengan niat. Tapi kalau sholat zuhur misalnya, ya rumah Bapak di sanalah, di misalnya di mana ya, almarhum Bang Kodas lah gitu ya. Kira-kira jalan kaki setelah di sini qomat, kebagian nggak sholat zuhur? Kebagian? Sana lah lebih jauh lagi dah. SD. Kebagian nggak? Enggak ya, nggak kebagian ya. Nah, ya dari SD ke Fatur Rahman sama ya, nggak kebagian. Kalau kira-kira nggak kebagian, ya memang udah nggak wajib Pak, kalau nggak kebagian. Tapi kalau masih diperkirakan kebagian, ya, dan ada niat untuk sholat Jumat, maka wajib berangkat. Kalau sholat zuhur, yang tadi saya contohkan, ya kebagian nggak kebagian, hukumnya sunnah dan boleh dikerjakan di rumah. Kalau mazhab Abu Hanifah sih wajib sholat berjamaah itu. Kalau sekiranya mendengar azan ya, dan ada waktu untuk menuju ke sana, dan kalau hujan ada payung, ya, kalau banjir bisa menyeberangi. Kalau nggak bisa menyeberangi nggak wajib. Nah, yang ketiganya syarat sholat Jumat adalah didirikan di tempat pemukiman atau perumahan, baik itu berupa kota, berupa balad atau wilayah, atau berupa Korea, kampung, sekalipun di sekitar tempat tersebut tidak ada bangunan. Ya, karena begini Pak, kalau orang sedang musafir, orang sedang camping, atau orang sedang traveling lah bahasa kita sekarang, sedang berada di luar kota, tapi di sananya bukan di satu kampung, tapi di hutan atau di gunung, ya bukan kampung. Itu walaupun ada 40 orang, itu tidak wajib sholat Jumat. Tidak wajib sholat Jumat. Contoh konkretnya yang dialami Nabi adalah Arafah. Arafah itu bukan tempat pemukiman. Arafah itu bukan suatu desa, apalagi balad, bukan. Arafah itu memang tanah tandus, tanah kosong, di mana dia akan dihuni bila pada tanggal 9 Dzulhijjah saja, dan itu sifatnya tidak sampai seminggu, tidak sampai 2 hari bahkan. Sebentar saja, itu Arafah. Ketika terjadi
tanggal 9 waktunya wukuf di Arafah itu pernah di zaman Nabi harinya hari Jumat. Saat itu Nabi tidak mendirikan sholat Jumat, Pak. Bahkan Nabi menjamak sholat duhur dengan sholat asar dengan jamak takdim. Sehingga tidak ada khutbah wukuf, tidak ada khutbah Jumat, yang ada adalah khutbah wukuf di Arafah. Itu menjadi dalil bahwa apabila kita berjamaah berangkat menuju itu tuh apa? Cibubur ya? Cibubur, Tubuh Perta misalnya, yang sering Pak Johari ke situ. Itu kan bukan bukan apa namanya, bukan kampung, tapi tempat perkemahan. Nah, misalnya itu jauh tempat kampungnya, ya. Nah di situ kita hari Jumat tidak wajib mendirikan sholat Jumat, ya. Tapi kalau sekarang kita ke situ tidak termasuk apa disebutnya, tidak termasuk jauh, tidak termasuk dibolehkan, tidak termasuk menjadi sahnya kita menjamak dan mengqashar sholat, sehingga disebutnya jarak dekat. Nah, jadi sekali lagi syarat sholat Jumat harus didirikan di tempat pemukiman atau perumahan. Kalau kita kerja di kantor ada didirikan sholat Jumat. Itu kantor itu Pak sudah termasuk pemukiman, sekolah juga sudah termasuk pemukiman, ya. Jadi kalau yang dimaksud tidak pemukiman itu adalah di tempat di mana di sana tidak ada kampung, tidak ada kota. Kemudian berikutnya lagi adalah syarat sholat Jumat itu harus didirikan, tadi yang disampaikan di depan, didirikan tidak kurang dari 40 orang. Ini ada hadis yang membuat kita harus berpegang teguh pada penjelasan ini. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan Hakim, dan juga Imam Baihaqi dari sahabat Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau, kana idza sami'an nida yaumal jum'ah tarahama li As'ad bin Zurarah. Jadi seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Ka'ab ini, Pak, kalau datang azan, kalau terdengar azan sholat Jumat, itu beliau mendoakan As'ad bin Zurarah. Ya Allah rahmati As'ad bin Zurarah, ya Allah sayangi As'ad bin Zurarah. Kalau ada azan Jumat, lalu ditanya, ya ini orang tersebut nih. Idza sami'an nida, qultu idza sami'an nida tarahamta li As'ad bin Zurarah qala li anna awwala man jama'a bina fi hazmin nabit min harrati bani bayadah fi naqi yuqalu lahu naqiul khadamat fa qultu kam antum yaumaidin faqala arba'un. Nah, apa katanya yang membuat kamu mendoakan dia, yang membuat saya mendoakan dia, karena dialah orang yang pertama kali menginisiasi pelaksanaan sholat Jumat. Lalu ditanyalah dia, berapa waktu itu jumlah kalian? Waktu itu jumlah kami ada 40 orang. Ya, sebelum itu belum pernah ada sholat Jumat yang dialami oleh dia, karena jumlahnya belum mencapai 40 orang. Nah, makanya Imam Syafi'i berpegangan atas hadis ini bahwa anggota atau jamaah atau peserta sholat Jumat wajibnya didirikan itu manakala sudah 40 orang. Sehingga kalau belum 40 orang belum wajib, sehingga kalau belum wajib maka sholat duhurnya masih wajib. Karena sholat duhurnya wajib, maka sebetulnya belum wajib sholat Jumat.
Nah, ini hadis ini ya menjadi pegangan mazhab Imam Syafi'i. Yang berikutnya, syarat berikutnya adalah harus ada khutbah dan khutbahnya harus lebih dulu daripada sholatnya. Dan ini kita sudah mengamalkan. Nanti ada lagi syarat-syarat khutbahnya. Ini syarat sholat Jumatnya harus ada khutbah. Sehingga tidak sah apabila sholat Jumat tidak ada khutbahnya. Beda dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha, nggak ada khutbahnya sah-sah saja. Bapak sholat sendirian di rumah Idul Fitri sah, ya, berjamaah lebih utama. Ya. Mau khutbahnya 2 kali atau 1 kali buat Idul Fitri, Idul Adha nggak ada masalah. Hanya keutamaannya sholat Idul Fitri itu diiringi dengan khutbah. Tapi kalau sholat Jumat wajib dengan khutbah. Makanya dilarang kita main-main, ngobrol atau bisik-bisik gitu, manakala khutbah sedang disampaikan, karena itu dapat mempengaruhi kesempurnaan atau kesahan sholat Jumat. Nah, itu keterangan mengenai syarat sholat Jumat. Kira-kira ada yang kelewat enggak ya? Silakan Pak, bila ada yang mau tanyakan. Barangkali ada yang kelewat dari saya menjelaskan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya mengenai yang katanya di kantor saya itu ada masjid, ada orang bilang saya nggak mau Jumatan di sini karena apa? Wajibnya untuk dipakai sholat Jumat itu harus dipakai sholat 5 waktu, dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu harus ada. Kalau pas itu nggak wajib sholat Jumat di sini. Bagaimana orang yang ini, karena ada dalilnya untuk mengatakan. Syarat yang berikutnya, Pak, kalau di kampung itu ada masjid, maka tidak boleh mendirikan masjid lagi selama masjid yang pertama masih muat untuk menampung jamaah. Misalnya kampung ini, ya, kampung Ciracas, Bapak survei ada berapa masjid? Kenapa banyak masjid, satu kampung banyak masjid? Karena kalau didirikan di satu masjid tidak akan cukup. Maka di RW ini ada masjid, di RW ini ada masjid. Untuk memberi solusi pada jamaah biar tidak berjubel-jubel, biar tidak berdesak-desakan saat sholat Jumat, karena sudah tidak nampung, didirikan lagi. Satu RW ternyata tidak cukup lagi. Satu masjid boleh didirikan lagi selama itu tadi tidak muat. Nah, pertanyaan tadi adalah di kantor ada masjid, ya. Ini boleh bila mana di luar kantor masjidnya sudah penuh, walaupun kantor ini tidak bisa digunakan untuk istiqomahnya sholat fardu. Karena kan kalau Sabtu Minggu kan libur ya. Iya, Sabtu Minggu libur, kan nggak ada orang sholat di situ. Ya gitu. Jadi boleh didirikan manakala masjid yang di luar sana tidak menampung, atau bila orang kantor sini keluar semua membuat masjid tidak nampung. Kayak di tempat saya di sekolah, siswa saya itu kurang lebih 1.000, Pak. Karena ada 8 kelas, kalau satu kelas 40 berapa? 24 kelas 10 8, kelas 11 8, kelas 12 8. Tuh kalau keluar semua, sudahlah keamanan terganggu, ya, bisa jadi tawuran misalnya. Iya, hal-hal yang nggak terduga, yang nggak diinginkan ada di masjid di luar ada. Dan kalau keluar semua, ini masjid nggak bakal ketampung dengan siswa ini. Nah, maka yang alasan seperti ini boleh didirikan sholat Jumat, ya, dengan kondisi yang disebut dengan darurat. Jadi saya nggak sependapat jika syarat masjid didirikan sholat Jumat itu
harus apa namanya, harus masjid yang istiqomah atau permanen didirikan sholat fardu. Bahkan masjid itu tidak harus berupa bangunan, ya. Yang kedua, sholat Jumat itu tidak harus di masjid, gitu. Sholat Jumat itu tidak harus di masjid, dan masjid itu tidak harus berupa bangunan. Suatu tanah yang sudah diwakafkan oleh seseorang untuk masjid itu sudah bernama masjid. Nih, tanah ini tanah wakaf buat masjid, maka tanah itu nggak boleh dikencingin, ya, nggak boleh kita datang ke situ kencing, dan itu sudah bisa buat itikaf. Kalau tanahnya tanah kosong, ya kita bawa tenda aja situ misalnya, sudah ikrar, sudah diwakafkan buat masjid. Jadi kesimpulannya, sholat Jumat tidak harus di masjid. Yang kedua, sholat Jumat boleh didirikan di satu kampung, bisa lebih dari satu, manakala masjid yang satu tidak menampung, karena apalagi yang datang bukan penduduk situ, ya, yang datang penduduk lain, maka penduduk lain itu boleh mendirikan di tempat yang mereka suka. Kalau penduduk itu adalah dari jauh, maka dia sebetulnya tidak wajib sholat Jumat apabila memenuhi syarat kepergiannya. Apabila memenuhi syarat kepergiannya tetap wajib sholat Jumat. Demikian. Ya, silakan. Jika dikatakan sholat Jumat itu sahnya 40 orang. 40 orang itu penduduk asli, apa ada pendatang, boleh dikatakan 40 orang. Iya, semua ini adalah berdasarkan praduga, Pak. Praduga para sahabat, praduga para imam madhab. Nabi sih tidak pernah mengatakan seperti itu. Ya, jadi kalau ada orang berkata 4 orang juga sah, ya itu juga praduga. Praduga itu maksudnya bukan pasti, ya. Karena ada pendapat imam lain, Pak Imam Malik misalnya, boleh 4 orang. Boleh di sana sebetulnya bukan wajib. Boleh 4 orang itu saat itu ketika beliau mengatakan boleh, kondisinya bagaimana? Itu akan berbeda dengan sekarang. Ya, sekarang misalnya Bapak sholat di Al-Ghofar, sholat Jumat. Kata Bapak 4 orang juga boleh sholat yuk. Enggak tepat Pak kalimat itu diterapkan sekarang. Enggak tepat. Karena apa? Fatur Rahman ada, Al-Jihad ada, Nurul Fauzan ada. Dulu mengatakan 4 itu memang di mana-mana udah nggak ada masjid, maka ayo nggak apa-apa sholat Jumat 4 orang. Nah gitu, berarti kan konteksnya berbeda, ya. Nah kondisinya berbeda, konteksnya berbeda. Sekarang 40 itu seperti apa? Apakah mukim semua, ataukah mendengar semua, ataukah balik semua? Nah itu juga berbeda para ulama ketika memberikan syarat, ya, syarat-syarat ini. Jadi menurut mazhab Syafi'i 40 orang itu adalah 40 orang mukim, laki-laki, dewasa, dan tidak budeg, artinya mendengar semua. Maka dari 40 itu bila ada yang tidur, nggak sah juga jumatannya. Gitu. Sekali lagi ini bukan hukum qat'i, ini masih ijtihad. Apabila kita kemudian Allah nggak rewel ini sah aja deh, ya terserah aja. Ini kan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat. Ya. Jadi kalau ditanya bagaimana menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i 40 orang itu adalah satu mukim, bukan musafir, bukan orang Surabaya, bukan orang Bogor, ya. Dihitung yang 40-nya. Jadi dari 40 itu bila mana ada mereka berarti nggak terhitung 40. Yang kedua, mendengar semua, tidak ada yang tidur saat khutbah disampaikan, terutama yang wajib-wajibnya. Begitu. Ada lagi? Cukup ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menambah ilmu sehingga dengan demikian tambah kualitas takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma waffiq imanana bi taufiqik wa bi ta'yidik. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al amalana fi ridha wa inna la muridina wa dunya nabi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
alihi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.